Oke, eh, kita sudah di layar Good Notes, berarti artinya kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga hasil pembelajaran kita bisa masuk di otak kita dan bisa diingat dan diterapkan waktu nanti kalian ujian SNBT dan mendapatkan PTN. Jadi berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Oke. Siapin catatannya. Aku mau langsung mulai aja karena udah di record juga. Jadi materi hari ini kita akan ngebahas terkait bangun datar. Bangun datar tuh bangun yang datar ya. Jadi bukan bukan memiliki dimensinya itu adalah dua dimensi. Itu dua dimensi. Bentuk-bentuknya itu ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, segitiga, belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan lingkaran. In general tuh ini yang keluar gitu, yang perlu kalian pahamin. Nah, aku menekan banget di sini. Sebenarnya kalau misalnya rumus bangun datar tuh pasti kalian tuh udah hatam gitu. Udah dari dulu udah ngerti kalau persegi itu ya panjang kali lebar, persegi panjang panjang kali lebar gitu-gitu ya. Cuman aku menekenin ke kalian di sini apa sih maksud dari arti bangun datar itu sendiri gitu. Jadi aku mau bahas ini ada persegi. Persegi itu luasnya itu adalah S kali S. Karena kalau persegi ini sendiri dia memiliki sifat di mana semua sisi rusuknya ini itu sama. Jadi mau ini sama ini sama ini sama itu keempat rusuknya itu sama. Jadi makanya luasnya itu adalah sisi kali sisi. Sedangkan keliling, aku nggak pengen kalian tuh ngafalin rumus tuh kayak dihafal P L S S S S S gitu. Aku nggak mau. Aku mau kalian tuh hafalin rumus tuh kayak kalau keliling itu artinya kalian harus mengelilingi bangun tersebut. Di mana itu adalah dari S tambah S tambah S tambah S. Itu dimaksud dengan keliling. Mau gimana pun bentuknya, keliling tuh harus mengelilingi dari bangun tersebut di setiap sudutnya. Oke? Jadi jangan ngafalin keliling tuh sama dengan 4S gitu. Atau nanti persegi panjang kelilingnya 2P tambah L gitu. Jangan ngafalin kayak gitu. Jadi hafalinnya adalah kalau buat di penalaran matematika, arti dari keliling itu adalah kalian mengelilingi bangun tersebut. Jadi keliling itu ada kalau di persegi, kelilingnya itu S tambah S tambah S tambah S. Nah, itu adalah kelilingnya 4S gitu. Nah, kalau di persegi panjang sama. Cuman kalau di persegi panjang itu yang sama itu adalah panjangnya sama, lebarnya sama. Nah, jadi nggak semua sisi sama ya. Namanya persegi panjang. Kalau persegi panjang berarti luasnya panjang dikali lebar. Jadi luas itu tuh ini kali ininya gitu. Nah, itu luasnya itu panjang kali lebar. Sama kayak persegi, sisi kali sisi. Kalau ini cuman bedanya panjang kali lebar. Overall is sama gitu. Nah, abis itu kalau keliling gimana? Keliling tuh sama. Keliling tuh harus mengelilingi dari bangun tersebut. Dimana keliling itu adalah P ditambah L ditambah P lagi ditambah L. Makanya kalian tuh nanti bisa dapat rumus keliling itu sama dengan 2 kali P tambah L. Tapi jangan pernah kalian ngafalin keliling itu 2P tambah L. Nanti kalau kalian blunder, tiba-tiba nulisnya 3P tambah L. Terus kalau misalnya udah kelilingnya nanti ada T, kalian tuh bingung. 2PT atau 2PL ya gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Ngafalin itu adalah keliling, ya udah kalian kelilingin dari bangun tersebut ya. Jadi panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar gitu. It's about keliling.
Kalau jajar genjang, itu sama. Kalau luas itu adalah, sisi bawah dikali tingginya. Jadi, bagian bawah dikali tingginya. Terus kalau misalnya tingginya miring, tetap yang namanya tinggi itu harus tegak lurus, harus tegak lurus. Makanya luas dari jajar genjang adalah alas dikali tinggi. Gitu. Kalian nggak usah memusingkan kenapa tingginya itu yang ini, karena memang yang diukur adalah tinggi yang secara 90 derajat lah, bukan sisi miringnya, oke? Luasnya adalah alas kali tinggi, kalau keliling lagi dan lagi aku bilang, keliling itu yang ngelilingin dari lingkaran. Jadi kalian tuh nggak perlu ngafalin rumus semua keliling, yang penting kalian tahu konsep keliling. Keliling berarti ya udah A tambah B tambah A tambah B. Karena di sini tuh sisinya ini sama, sisi kiri sama kanan tuh sama. Ya udah, kelilingnya berarti 2 dikali A tambah B. Oke? Hafalinnya tuh gini. Hafalinnya berkonsep dengan beneran kalian nalar. Oh, keliling, berarti dikelilingin gitu. Nah, habis itu kita move ke bagian yang punya segitiga yang punya bagi duanya. Di sini adalah segitiga. Segitiga itu gambar kayak gini. Tapi mau gambarnya gimana pun, sebarang apapun, segitiga itu rumusnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Alas itu yang sisi bawah, tinggi itu selalu yang sisi secara 90 derajat, sisi tegaknya. Itu tinggi. Baru dibagi 2. Alas kali tinggi dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ini tuh sebenarnya ada rumus turunannya. Ini tuh dari persegi. Kalau misalnya, ya pokoknya kalian nggak perlu mengetahui secara detail untuk sekarang untuk menuju SNBT kenapa alas kali tinggi bagi 2, tapi kalian harus tahu kenapa apa yang dimaksud itu luas, oke? Bukan apa yang dimaksud dengan alas kali tinggi bagi 2. Jadi kalian harus mengerti apa yang dimaksud dengan luas, karena nggak semua kasus soal itu terangin kalau dia tuh harus dijawab dengan soal luas gitu. Jadi luas itu adalah sisi bawah dikali sisi tegaknya. Nah, kalau segitiga dibagi 2. Kalau keliling juga sama, keliling ya udah dikelilingin aja si bangun tersebut. Jadi diperoleh kelilingnya A tambah B tambah C. Oke? Beda kan sama yang tadi. Kalau yang tadi kan 2P tambah L. Terus yang ini A tambah B tambah C gitu. Jadi jangan pernah ngafalin keliling itu sebagai rumus kesatuan, karena sekarang nggak semua keliling itu sama gitu. Sesuai dengan sisi rusuknya gitu. Oke, jadi kelilingnya adalah dikelilingin dari bangun tersebut A tambah B tambah C. Kalau belah ketupat, ini sebenarnya rotasi dari persegi. Nih, itu dirotasi dari sebuah persegi, cuman karena dia udah dirotasi, dia luasnya berubah jadi komponen segitiga, di mana luasnya itu adalah D1 kali D2 bagi 2. Ini maksud D1 itu adalah diagonal. Diagonalnya itu tuh yang ini. Yang dari titik ini ke titik ini. Itu diagonal 1. Boleh kalian nyebut diagonal satunya yang ini, atau diagonal satunya yang ini juga boleh. Jadi sama aja. Ini D1, terus dikali D2, dibagi sama 2. Oke, nah habis itu kalau untuk kelilingnya itu sama. Ya udah berarti A tambah B tambah C tambah D. Terus kita move lagi ke layang-layang. Layang-layang ini, bentuknya itu beda dari belah ketupat, cuman basically sama rumusnya, yaitu D1 kali D2 bagi 2. Kelilingnya juga sama, A tambah B tambah C tambah D, karena dia punya 4 rusuk, makanya A tambah B tambah C tambah D. Nah, di sini tuh untuk rumusnya sama, cuma sifat dari mereka berdua itu berbeda. Kalau kalian lihat di sini dia D2-nya tuh kayak, yang ini tuh lebih besar daripada yang ini. Kalau ini tuh semua sama.
gitu. Itu untuk sifatnya sih, cuman jarang banget sih sifat-sifat dari bangun datar itu keluar di penalaran matematika. Cuman ya paling kalian harus mengerti apa itu luas, apa itu keliling. Oke, habis itu ada yang namanya trapesium. Kalau trapesium ini mungkin agak berbeda sendiri karena dia tuh ada bagian persegi dan segitiga. Ya, dia tuh sebenarnya tuh gabungan dari, persegi dan segitiga, sebenarnya si trapesium itu. Cuman kalau untuk luasnya itu adalah luas sisi sejajar kali tinggi dibagi 2, oke? Bacanya gitu ya, jangan A plus C dikali T bagi 2. Dibacanya panjang sisi sejajar. Sisi sejajar tuh yang ini ya. Eh, nih, panjang sisi sejajar kali tinggi dibagi 2. Nah, itu yang dimaksud dengan luas trapesium. Kalau kelilingnya juga ya udah, ikutin yang tadi aja. A tambah B tambah C tambah D. Jangan kalian hitung ini juga keliling, karena ini di dalam dari ruangan. Yang namanya keliling itu, dia harus ada di tepi dari bangun datar tersebut. Tepi yang mengelilingi bangun datar tersebut. Jadi, A tambah B tambah C tambah D. Itu yang dimaksud dengan keliling. Jadi, nggak usah A tambah B tambah T tambah T tambah C tambah D. Itu enggak. Ini nggak dihitung. Bantu. Oke? Last and the least, ada namanya lingkaran. Ya, lingkaran seperti yang kalian ketahui bentuknya seperti lingkaran, dia mempunyai titik pusat. Titik pusat yang mengarah ke pinggir, lingkaran itu namanya R, dan R ini merupakan D/2. D itu adalah, diameter, panjang sini ke sini, oke? Diameter dibagi 2, terus, luasnya itu adalah pi r kuadrat, dan kelilingnya itu adalah 2 pi r. Ini ya harus dihafal sih, harus diingat. Kalau kelilingnya itu 2 pi r, kalau luasnya pi r kuadrat. Kalau gue tuh biasain pakai ini, karena ada juga sih rumus kayak kalau luas sama dengan seperempat pi d kuadrat gitu. Itu bisa juga. Cuman ya kalian style kalian sendiri lah. Mau pakai rumus R atau rumus D gitu. Jadi menurut gue, kalian hafalinnya tuh ingetinnya tuh satu-satu aja. Kalian mau ingetin pakai secara rumus dari R sendiri atau rumus D sendiri gitu. Jadi jangan sampai kalian acak-acak nanti kayak bingung gitu lah, ada yang nulis seperempat pi r pangkat 2, ada yang nulis 2 pi r pangkat 2 gitu. Jadi style kalian sendiri aja yang kalian biasa mengerjakan. Kalau gue biasanya luas itu pi r kuadrat, keliling itu 2 pi r. Gue pakai satuan pi r. Kayak gitu. Oke. Terus itu ini untuk bangun datar. Ini basic-basicnya yang penting banget untuk bukan dihafal ya, untuk dipahamin konsepnya. Apa itu konsep luas, apa itu keliling, dan bagaimana dia bisa terbentuk. Gitu. Jangan kalian kenapa alas kali tinggi bagi 2, bukan itu yang kalian pikirin. Kalian tuh harus tahu gimana bisa dia bikin keliling. Ya udah, berarti keliling itu artinya adalah pinggir bangun tersebut yang mengelilingi. Nah, itu makanya keliling, bukan kalian hafalin A tambah B tambah C, jangan pernah ngafalin kayak gitu. Oke? Dari materi untuk basic dari bangun datar sendiri ada yang mau nanya nggak? Sebelumnya teman-teman? Kayak ada yang mau gimana caranya gitu? Iya, kalau segitiga sembarang juga harus dibikin dulu, untuk cari luas itu bikin garis tegak dulu. Jadi yang namanya luas itu adalah yang, luas yang panjang yang datar dikali panjang yang tegak. Kalau misalnya dia bangunnya segitiga berarti dibagi 2, gitu. Gitu. Iya, kalau diagonalnya belah ketupat sama. Cuman, rumusnya D1 kali D2 bagi 2.
Gitu teman-teman. Nah, kalau lingkaran itu iya, ada yang cara hitungnya 22/7 atau 3,14. Itu tuh adalah pi. Mhm. Di mana pi-nya itu 22/7 atau 3,14. Cuman kalau dikasih tahu soal, pakai arahan soal. Kalau misalnya nggak dikasih tahu sama soal, pakainya 3,14. Karena secara nyatanya 3,14 ini lebih presisi, lebih sesuai dari, hasilnya tuh lebih bagus, bukan lebih bagus sih, lebih detail gitu daripada 22/7. Cuman kalau emang satuannya ada angka 7-nya, biar mempermudah kalian, nanti kan misalnya ada pilihan ganda. Nah, ya udah pakainya yang 22/7. Cuman untuk yang lebih presisi itu adalah 3,14. Gitu. Kalau yang lain tuh nggak bisa ya digunakan double itu, Kak, kayak belakang tepat. Nggak bisa, karena sisinya karena panjang ini sama panjang ini tuh beda kalau di layang-layang. Iya, yang segitiga yang bangunnya kayak segitiga-segitiga ini dibagi 2 karena, dia ngambil sisi tegaknya. Itu gini, yang diambil tuh tinggi ini, makanya dia dibagi 2 gitu. Sebenarnya kalian nggak perlu mentingin yang dibagi 2 itu kenapa, karena kan harus ngerti apa itu luas aja, berarti luas itu sama dengan yang datar kali yang tinggi gitu, bagi 2 gitu. Ada lagi. Lanjut ya. Iya, dibagi 2 itu karena dia setengah persegi panjang, benar. Iya itu gini, ya gitu. Nggak usah kalian pusingin kenapa dia dibagi 2, ya nggak kalian nggak perlu untuk memusingkan itu sekarang karena PR kalian tuh banyak banget buat materi yang lain. Jadi, ya udah ini aja. Oke lanjut ya, kita langsung ke contoh soal. Ini contoh soal yang, seperti yang minggu lalu, aku mau bahas sekali lagi untuk contoh soal ini. Oke, eee, sebuah gedung memiliki luas 128 meter, persegi dengan tinggi gedung yaitu 5 meter. Perbandingan panjang dan lebar adalah 2/1. Dalam gedung tersebut terdapat panggung dengan luas 1/8 dari seluruh lantai gedung. Oke. Semua lantai gedung akan dipasang keramik dengan ukuran sekian, kemudian seluruh sisi gedung akan dipasang batu bata. Berapakah jumlah keramik yang dipasang di lantai gedung? Oke, kalau keramik yang dipasang di lantai gedung, di semua lantai, berarti kita, eee, fokus ke luas lantai gedung, oke? Harus fokus ke soalnya, kok soalnya minta apa gitu, oke? Eee, Gini, sebuah gedung kan gedung itu, aku bangunnya misalnya gimana ya, gini deh. Nah, gedung itu mempunyai luas 128 meter. Berarti luas itu adalah luas lantai, guys.
Nih, jadi tuh luas yang dimaksud dari maka tadi aku tekanin kalian tuh harus ngerti apa yang dimaksud dengan luas. Luas gedungnya yang di sini tuh berarti luas lantainya, luas lantai gedung, gitu. Jadi, ya mau gimana pun bentuk, lantainya ya dia bilang ada panjang dan lebar, berarti tuh mmm, nih, misalnya ya, ini ke belakang gedungnya nih, gimana sih gambarnya? Nah, berarti, ya udah yang luas itu tuh berarti yang ini, gitu. Luas itu tuh bangun bangun apa ya bilangnya, bangun yang, datarnya. Jadi bangun yang di bawahnya ini tuh akan membentuk sebuah luas. Jadi luas gedung itu tuh luas sebuah bangun itu ditentukan dari lantainya, kalau berapa besar lantainya. Jadi kalau semakin dia besar lantainya, ya berarti gedungnya akan semakin luas. Nah, makanya kita bisa dapat tuh luas, lantai gedungnya itu sama dengan 128, meter persegi. Itu sama dengan luas permukaan lantai. Oke, eee, ya udah berarti kalau udah tahu luas lantai, berarti kita masuk ke keramiknya. Karena kita udah tahu lantainya berapa luas yang mau dipasang. Nah, keramiknya ukurannya, 40 cm itu ya, kali 20 cm panjang lebarnya. Berarti, luas keramik luas keramik itu sama dengan, eee, panjang kali lebar. Karena keramiknya itu berbentuk persegi panjang. Panjang dikali lebar, dia sama dengan, 800 ini 40 kali 20 sama dengan 800 sentimeter kuadrat. Oke, kita ubah ke meter persegi karena lantai gedung satuannya meter persegi. Maka sama dengan 800 centimeter persegi kita kali dengan 1/10, ya 10.000 eh meter desi centi. Berarti dia naik 10⁻², kali 10⁻². Dia naik 2, berarti dikali 10.000. Oke? Nah, berarti sama dengan 0,08 meter persegi. Oke? Karena kita udah tahu luas keramiknya sama dengan 0,08 persegi dan kita tahu luas lantai yang mau dipasang sama dengan 128 meter persegi yang ini ya. Nih, yang luas lantai ini 128 meter persegi. Maka kita bisa dapat banyak keramik yang dibutuhkan. Banyak keramik adalah luas dari lantai yang mau yang dipasang
dibagi sama luas keramik. Oke. Nah, tapi dia bilang, dia ada keterangan tadi, kalau dalam gedung tersebut terdapat panggung dengan luas 1/8 dari luas seluruh lantai. Kalau misalnya, dipasang panggung, berarti, eee, ada bagian ketutup, ada bagian lantai yang ketutup panggung. Jadi, nggak bisa dikeramikin, nggak bisa dikasih keramik, gitu. Misalnya gini ya, di sini ya, nih, ini adalah panggung. Berarti si bagian panggung ini nggak bisa dipakein lantai. Yang bisa dipakein lantai cuman yang berwarna kuning. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu luas panggung. Nah, tadi kan dia bilang tuh berarti, eee, luas panggung, bentar, koneksinya. Luas panggung itu sama dengan 1/8, eee luas lantai gedung. Berarti dia 1/8 kali 128, ya, meter persegi. Sama dengan 16 meter persegi. Coret. 16 meter persegi. Ini luas panggung. Berarti, luas yang dipakai luas lantai yang dikeramikin sama dengan luas seluruh oh, dikurangin luas panggung. Luas seluruh itu yang berwarna kuning, luas panggung itu yang berwarna ijo. Eh, yang berwarna ijo. Ya, dia ikutin gambar ini nih. Luas seluruh lantai itu yang warna kuning, dikurangin luas ini. Karena yang mau dipakein keramik itu, ubin, itu cuman di bagian ini doang. Yang ini nggak bisa, karena dia udah ketutup sama panggung. Oke? Sama dengan luas seluruhnya itu 128 meter persegi dikurangin 16 meter persegi, sama dengan 112 meter persegi. Ya udah, berarti luas lantai yang dipasang sama dengan 112 meter persegi dikurangin luas keramik yang bisa masangin gitu. Si luas keramik ini adalah, 0,08 meter persegi. Oke, gimana nih cara ngebagi 112 sama 0,08? Gitu kan. Cara ngebaginya kalau kalian bingung, oke, by the way, meter persegi dicoret meter persegi habis. Caranya adalah 112, dikali 8/100. Salah. Salah, sorry. Sama dengan 112 dibagiin 8/100. Berarti sama dengan 112 dikali 100 dibagi 8. Gitu cara dipecahinnya biar kalian gampang. Oke? Ini bisa sama-sama dibagi 4 nggak sih? 112 bagi 4, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 3, 2, 8. Bagi 8 deh.
32 bagi 8, 14. Oke. Sama dengan eh ini dicoret jadi 14. Jawabannya adalah 1.400 buah keramik. Oke. Jawabannya adalah 114. 114. 1.400. Sini ada yang mau nanya nggak? Gimana cara? Ada yang bingung? Kalau bingung, langsung sok tanya aja. Aman, aman, aman. Ih, sedep deh kalian tuh. Kenapa nggak tahu kalau nanti harus tahu? Harus pahamin konsep aja. Jadi jangan sampai lupa kalau ada panggung. Oke, kita next. Oke, soal berikutnya. Soal Babe ingin membuat jendela kamarnya agar sirkulasi udara di kamarnya lebih baik dan tidak pengap. Oke, jendela yang akan dibuat Babe memiliki model seperti gambar berikut. Jika diameter jendela adalah 28 cm, dan seluruh permukaan jendela dilapisi dengan kaca seharga sekian, maka biayanya berapa untuk membeli kaca tersebut? Oke, bentar. Eh, Oke, kita asumsikan semua bangunan ini akan dikasih kaca ya. Jadi kacanya ini tuh bakalan ada di semua bagian dari sini. Ini akan dikasih kaca semua. Jadi kita harus cari luas dari bangun ini, gitu. Oke? Karena tadi ada keterangan diameter jendela adalah 28 cm, berarti dari sini sampai sini itu sama dengan 28 cm. Berarti ini sampai sini juga 28 cm. Oke. Nah, kita bagi luasnya jadi luas lingkaran sama luas persegi. Ini ada luas satu, ini ada luas yang kedua. Oke. Kalau kita cari dari luas satu itu sama dengan PR kuadrat. Sorry. Luas satu itu setengah PR kuadrat. Bentar deh. Luas, kita hitung dari yang ini dulu. Luas satu berarti yang persegi panjang. Luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Itu artinya 28 dikali 40. 28 cm kali 40 cm. Sama dengan berapa tuh? 28 kali 4. 100, 1120 centimeter persegi. Nah, eh
Luas yang kedua itu adalah setengah lingkaran. Berarti setengah pi r kuadrat sama dengan 1/2 pi dikaliin R-nya berarti 14 kuadrat sama dengan berapa tuh? 308 ya? Oke. 308 cm kuadrat. Oh ya, terus habis itu luas 1 tambah luas 2 sama dengan 1120 ditambahin 308 sama dengan 8241 1428. Berarti luas jendela sama dengan L1 tambah L2 sama dengan 1428 cm persegi. Karena yang dipasang harga ada kaca 200.000 per meter. Terus kita ubah deh. Ubah ke meter persegi. Sama dengan 1428 cm persegi kita kali dengan 1/1000. 1000 ya? 10.000. Sorry. Kita ubah ke 10.000 meter persegi. Nah, ya udah berarti sama dengan 1,4 berapa tuh? 0,1428 meter persegi. Kan? Nah, kacanya harganya 200.000 per meter persegi. Kok jadi kecil banget harganya ya? Oh ya, udah. Berarti kita kaliin dengan 200.000 rupiah per meter persegi. Kita coret sama dengan harganya kaca jendela sama dengan dikali 0,1428 dikali 200.000. 28.560 rupiah. Oke, jawabannya adalah ini. Di sini dia mau nanya, ini emang basic banget. Jadi tuh kalian harus bisa ngegabungin kedua luas dengan konsepnya, dan kalian harus tahu di bagian harganya. 308 dapat dari mana? Oke, di sini pi-nya pakai 22/7. 22/7. Nah, gitu. Ya, kalian tuh sebenarnya soal tuh semua gampang. Cuman ya udah, ini kayak panjang gitu kan. Terus kalian ngelihat gambar ini udah shock duluan. Itu sebenarnya salahnya tuh di situ tuh. Lihat di sini terus kayak kalian cuma dikasih tahu diameter jendela 28 sama ini 40. Kalian nggak tahu ini berapa gitu. Makanya kalian harus tahu diameter ini berarti sama dengan ini. Nah, kalian bisa ngitung ini deh. Gini. Lebih mending pi-nya yang pecahan apa yang koma? Pi-nya lebih mending kalau jawabannya itu pilihan ganda, kalian pakai dia yang 22/7. Karena karena kalau dikali tuh lebih bagus angkanya. Pasti nanti pilihannya tuh angkanya nggak sejelek itu.
nggak akan ada angka yang sama kayak 22/7 ada jawabannya, 3,14 ada jawabannya. Yang akurat itu 3,14. Tapi kalau misalnya angkanya 14 bisa dibagi 22/7, ya udah pakainya 22/7 aja. Oke? Tips nggak ngantuk, mau yoga dulu nggak? Aku juga agak ngantuk, tapi nggak apa-apa. Kita pagi-pagi harus semangat guys menuju PTM. Laper, jangan lapar. Ya, menuju UI, ayo ketemu gua. 40 cm dari mana? Ini dari soal. Jadi tuh tadi bangun soalnya tuh ngegabungin gini. Udah ada keterangannya. Gitu. Aku fakultas teknik, jurusan teknik sipil. Ayo kalian menyusul teman-temanku juga di UI. Kita mau mau ngobrol kah atau mau lanjut soal? Intermezzo, ayo. Intermezzo. Ah, gue semester 6 sekarang. Bentar lagi semester 8. Jadi pas kalian masuk, gue lagi semester 7. Nah, nanti kalau kalian ada yang di UI, kita ketemu bareng pas OKK, mau nggak? Ada kayak ospek kayak gitu. Matkul paling susah itu matkul-matkul kayak mekanika. Itu susah banget gitu. Habis itu, ayo mau nanya. Nanti kita ketemuan ya. Ingetin gue ya. Iya, udah semester 6. Enggak harus bisa gambar sih teknik sipil sebenarnya. Harus bisa ngitung, guys. Culture shock enggak. Karena ya basically itu teman-teman gue juga. Pernah mulai ngulang waktu pernah dong. Kali nggak pernah, bro. Hmm. Eh, nggak tahu. Nggak gitu tahu. Gue tuh masuk ke sipil tuh jalur simak. Gue pernah cerita gak sih? Jadi gue masuk ke jalur ke teknik sipil tuh jalur simak UI. Gue nggak lulus jalur UTBK karena ada blunder banget waktu ngerjain UTBK. Terus ya udah deh, lulusnya pas di simak. Kenapa bisa dapet 308? Karena rumus luas yang ini adalah setengah dari lingkaran. 1/2 dikali 22/7 dikali 14 kuadrat. Gitu. Makanya jawabannya 308. Oke, ngerti nggak? Yang boleh diresapi dulu. Aku umur 20. Iya. By the way, nggak sih. Bentar lagi aku mau ulang tahun, guys. Nggak, bercanda. Eh, gitu. Enggak, belum, belum, belum. Iya, gue 20, tapi hari Sabtu ini gue 21. Gue udah gak seanak kecil itu. Nggak tahu, nggak apa-apa, nggak usah. Lain, iya gue anak 03. Belum, belum, belum. Gue jadi, ayo kita lanjut ya. Malu di record. Salting jadinya. Lanjut ya. Oke. Ada lapangan berbentuk persegi. Udah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Lapangan berbentuk persegi dengan persegi panjang dengan luas 156 meter persegi. Tadi hasilnya adalah 28.560 rupiah. Oke, lapangan berbentuk persegi dengan panjang luasnya sekian akan dipasang sebuah tenda berbentuk limas yang tertutup yang menutup seluruh lapangan dengan ukuran persegi atau tenda. Oke, soalnya kita baca sekilas, kita gambar persegi panjang.
Oke, persegi panjang luasnya itu luas persegi panjang sama dengan 156 meter persegi. Akan dipasang sebuah tenda berbentuk limas. Ayo, ada yang masih ingat materi ini? Kalau dia limas, nggak punya tutup. Kalau prisma, ada alas, ada tutup. Oh ya udah, kalau dia dia itu limas, eh bener nggak sih gue? Iya, limas yang menutup berarti limasnya itu nggak bergabung gitu. Jadi kayak gambarnya itu, gini. Limas segi empat ya, karena dia alasnya segi empat. Nah, gitu. Ini tuh, aduh gimana ya? Gue gambar lebih baik lagi. Sebentar. Nah, kalau digambarin kayak gini guys. Ini lapangannya nih. Lapangannya kita warnain warna kuning. Lapangan dengan luas 156. Lapangan tuh yang ini. Oke? Ini secara tiga dimensinya, ini secara dua dimensi. Oke? Luas lapangannya segitu. Terus dia menutup seluruh lapangan dengan ukuran tinggi atau tenda yaitu 4 meter. Berarti tinggi dari ini ke sini itu adalah 4 meter. Kalau di sini, tingginya dari puncak ini ke sini nih. Ini tegak lurus ya teman-teman. Ini tuh 4 meter. Oke, tingginya tuh 4 meter. Apabila panjang lapangan adalah 20 lebihnya dari lebar lapangan. Panjang lapangan 20, lebarnya dari lebih lapangan. Bentar. Oh, oke, coba kita. Sebenarnya dia kasih tahu sih. Ini. Eh, luas itu kan tadi sama dengan panjang kali lebar. Luasnya itu 156 meter persegi. Sama dengan panjang lapangan adalah 20 lebih lebar ya. Panjangnya berarti 20 plus L. Iya, nanti aku ulang ya kalau misalnya ini selesai nanti. Panjang itu 20 plus L dikaliin L. Hmm, sama dengan 20 L ditambahin L kuadrat. 156 meter persegi. Eh, 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 eh. Hmm. Terus habis itu kita dapat L kuadrat ditambahin 20 L min 156 sama dengan 0. Ada yang udah dapat? L-nya itu sama dengan L plus 26 sama L min 6 sama dengan 0.
L yang kita pakai L yang maksimum. L-nya sama dengan min 26, L-nya sama dengan 6. Oke? Oh, enggak, L-nya kita pakai L-nya yang positif. L-nya sama dengan min 26, L-nya sama dengan 6. Lebar itu pasti yang positif. Maka kita pakai L-nya sama dengan 6. Yang positif. Oke, lebarnya sama dengan 6 berarti tadi dia bilang keterangannya P itu sama dengan 20 plus L, maka panjangnya sama dengan 26. Oke, panjangnya 26, lebarnya 6. Berapakah luas seluruh atap tenda? Dia nanyanya atap tenda. Oke, nanti gue jelasin yang mana atap, yang mana lantai gitu-gitu ya. Nah, eh, berarti kalau kalau disuruh luas seluruh atap, ya udah kita punya ada bangun empat empat bangun persegi di sini. Ada bangun yang mana ya? Ini deh. Yang ini sama yang belakangnya dan ada yang ini sama yang belakangnya. Segit eh yang ini itu panjangnya ini tuh 26, tingginya adalah 4. Maka luasnya sama dengan 26 kali 4 bagi 2. Berapa? 26 kali 2, 52 nggak sih? 52 meter. Beda, iya bukan beda alas sih, alas sama cuman beda panjang sisi datarnya. 52 meter persegi. Terus kalau yang satu lagi nih, yang warnanya pink, tuh alasnya itu, ini kan 26, ini 6. 6 sama yang ininya tuh 4. 6 kali 4 bagi 2. Oh iya bener, tingginya tuh 4. Tapi belum tentu ininya 4. Iya guys. Tingginya tuh 4. Mana caranya? Ini eh wait. Kalau yang berarti dia tuh gimana ya cara gambarnya? 4 sama, bentar ya. Aku pikirkan cara menggambar. Di sini tuh ada 4, terus duh gambarnya jelek banget. Ntar kita ulang gambarnya. Gambarnya gini guys. Terus sebentar ya teman-teman. Nah, tingginya kan 4.
Nih, tingginya 4. Nah, dia ada tinggi ini juga nih. Iya, tinggi si bangun ruangnya. Nah, ini kita jadi membahas bangun ruang ya, soalnya kenapa gini ya? Apa-apa. Nah, kom eh, oke. Tadi dia bilang ini 26, ini 6, terus ini 4. Ya udah, berarti di sini 3 ya, teman-teman. 3, 4, berarti panjang ininya 5. Oke? Panjang panjang sisi tegaknya itunya 5. Oke? Jadi untuk kita hitungnya yang gue warnain nggak apa-apa ya? Sangat amat jelek, tapi maafin gue. Nah, untuk segitiga yang kita warnain ini sama dengan alas kali tingginya 5 bagi 2. Yuk, 13 kali 5. 15, 6. Sama satu lagi, kita bikin lagi. Ini ke sini sama ini. Ya, ini 13, 4. Kita nggak tahu sisi piring berapa. Kita pakai rumus ABC. C, ini 13, ini 4. Dimana C kuadrat sama dengan akar dari 13 kuadrat ditambah 4 kuadrat. C sama, C gini. C sama dengan akar dari 169 ditambah 16. C-nya sama dengan, berapa sih? 9 tambah 6, 5, 11, 7, 8, 9. 195 bukan? 185 ya? 100 berapa sih? Oke, 185. 185 sama dengan akarnya C-nya 13,6 meter ya? Meter. Oke, untuk yang kedua, eh, sama dengan alas kali tinggi bagi 2. 3. 13,6 dikali 3. 40,8. Oke, karena ini ada 2, kita kali 2. Ini juga ada 2, kita kali 2. Depan belakangnya, oke? Salah. Ada yang ini sama ada yang ini. Sama aja ya luasnya. Maka luas ini sama dengan 65 kali 2. Ini juga ada 2. Luas ini sama luas belakangnya. Oke? 40,8 kali 2. 40,8 dikali 2. 81,6 sama 65 kali 2. 130. Ditambahin 6. 211,6 meter persegi. Maka ya udah, luas seluruh atap adalah, kenapa ada yang bingung nggak? Kenapa ngitung luas seluruh atap itu adalah kita bikin 2 segitiga ini? Dia tuh minta atap doang, guys. Atap yang cuman yang nutup. Dia nggak ngitung luas permukaan prisma. Dia nggak ngitung alasnya,
dia cuman ngitung atapnya. Oke, aku ulang ya. Lapangan berbentuk persegi panjang dengan luas sekian, kita bikin lapangannya. Ini lapangan. Akan dipasang sebuah tenda berbentuk limas yang menutup seluruh lapangan. Kita harus tahu kalau limasnya itu kalau limas itu adalah, nggak punya tutup, kalau prisma itu ada tutup, ada alas. Maka kalau dia limas, dia udah punya alasnya ini, maka, dia dia tuh langsung aja gitu, nggak ada tutupannya. Jadi dia langsung kayak gini, langsung dibikin kayak gitu. Ini namanya konsep penalarannya tuh di sini, guys. Screen-nya jalan kan? Oke. Konsep penawarannya itu di situ. Nah, habis itu dia bilang, persegi panjang dengan luas sekian, yang, menutup ukuran tinggi atap tenda yaitu 4 meter. Oh, ya udah, berarti tinggi itu adalah dari puncak atapnya sampai dasarnya adalah 4 meter. Maka, tingginya itu 4 meter. Terus panjang lapangan adalah 20 lebihnya dari lebar lapangan. Panjang lapangan itu 20 lebarnya dari lebihnya luas. Ya udah, karena luas itu sama dengan panjang kali lebar, maka tadi aku pentingin buat kalian tahu apa itu luas. Luasnya itu panjang kali lebar. Luas itu 156 dikali sama dengan panjangnya itu 20 lebihnya dari lebar. Berarti, 20 plus L. 20 lebihnya dari lebar dikali lebar. 156 sama dengan 20 L ditambah L kuadrat. Kita dapat persamaan kuadrat, L kuadrat sama dengan sekian, maka L plus 26 dan L min 6. Karena luas itu pasti positif, kita ambil yang positif. Nggak mungkin kita ambil yang minus. Oke? Eee, kalau nyari luas permukaan limas dikurangi luas persegi panjang bisa, bisa aja. Cuman di sini karena kita lagi belajar bangun datar, aku jelasinnya pakai, rumus bangun datar. Oke, habis itu ya udah kita pakai luasnya yang 6, kita ambil yang positif. Panjang itu sama dengan 20 plus L, maka kita peroleh panjangnya itu adalah 26. Ya udah panjangnya 26, ininya 6. Kita bisa kerjakan, luas seluruh atap. Yang dimaksud dengan atap itu adalah yang menutupi dari lapangan tersebut, oke? Atap itu yang nutupin lapangan. Maka atapnya itu adalah ini, nih yang si segitiga yang atas ini aja. Ya udah, habis itu kita cari nih, tadi gue ada sempet salah karena tingginya itu beda, bener, gue keliru. Kita gambar yang lebih bagusnya, seperti ini. Ini lapangannya, ini atapnya, tendanya nih. Ini tendanya nih. Oh, ya udah, karena dia bilang tingginya itu 4 meter, maka untuk menghitung bagian yang permukaan tenda yang ini, maka kita warnain warna hijau, kita pakai Pitagoras. Tingginya 4, panjang ke sininya 3, maka tinggi dari si segitiga ini, si, penutup tenda yang ini adalah tingginya itu 5. Ya udah, maka untuk secara rumus segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. Ya udah 65. Di situ yang satu lagi juga sama, yang bagian kanan kirinya. Karena kita belum tahu tinggi ini berapa, kita cari tingginya. Dengan acuan ini, ada tinggi dari tendanya itu 4, panjang dari, setengah dari bangun tenda itu adalah 13, setengahnya dari 26, maka panjang penutup limas yang bagian kanan ini adalah yang C ini. Di mana C ini kita bisa jadikan sebuah segitiga. Maka C ini kita pakai rumus Pitagoras, maka C itu sama dengan akar dari 13 kuadrat, akar dari 13 kuadrat ditambah 4 kuadrat, sama dengan 185, akar 185.
dibulatin jadi 13,6 meter. Oke, kita dapat C-nya, sesuai rumus yang tadi, kalau lu segitiganya itu adalah alas kali tinggi bagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. 6 kali tinggi 13,6 dibagi 2 sama dengan 40,8. Kak, kenapa dikali 2? Karena penutup limasnya ini ada 2, yang ini. Ini sama ini. Maka kita kali 2. Kalau misalnya nggak kali 2 ya kebuka dong tendanya. Kita kali 2. Ini juga kita kali 2. Ada depannya, penutup depan, sama penutup belakang. Atap belakang. Ya udah, berarti di hasilnya dikali 2, kita total dari semua luas atap dari si tenda tersebut, ya adalah luas selimut limas tersebut adalah 211,6 meter persegi. Gitu. Ada yang bingung sampai sini? Wih, terima kasih ya yang udah menjawab. Cara dapetin 13,6 ini akar dari 185. Eh akarnya tuh akarnya emang hasilnya 13, mati dia. Sebentar. Screen. eh apa tadi? Nanya apa? Gitu ya, teman-teman, sorry. Screen-nya mati. Ayo coba direnungkan. Akar dari 185. Oh, akar dari 185 gimana ya? Akar terdekatnya itu kan ada akar ada 13. Ini tuh sama gini. Ini. Hmm. Ini sama dengan 13, akar 6. 13 ditambahin akar 16 itu kan akar dari 4 kali 4. Bukan gitu sih. Gimana ya? 13. Gini deh. Akar 100. Oh, ya udah gini aja. Bentar, sorry. Gue menjelaskan lebih gampang. Akar 185 ini kan sebelumnya tuh pasti yang terdekat itu ada akar 169 sama akar 3. Ini 13, ini 14, 100 akar
196. Ya udah berarti kan dia, puluhan terbesarnya itu 13,6. Aduh, ngerti nggak ya? Gimana ya? Ini tuh, mmm, ini tuh, 6. Aduh, kenapa belakangnya bisa 6? Sebenarnya bentar aku pikir secara lebih gampang menjelaskannya. Iya, akarnya tuh nggak bulat. Pasti kita nyari satuan yang paling kecilnya. Akar 169 ditambahin akar, eee, mmm, 16. Tapi konsepnya tuh 13 tambah 4, tapi bukan 17, guys. Aduh, gimana ya, ada yang bisa menjelaskan nggak caranya? Iya, di Solution Beta juga nggak mungkin jelek angkanya. Ya, siapa tahu pasti menurut gue ya, kan akan didapetin nanti soalnya itu, ini tuh pasti 6, 8, 10. Pasti angka-angka yang udah bagus gitu. Gitu. Gue nggak bisa menjelaskan ini kenapa 6, tapi ini tuh 13 koma. Nggak apa-apa nggak, serius. Iya sih sebenarnya tuh gini guys, itu bukan hal yang perlu didebatkan, karena PR kalian untuk mendebatkan hal yang lain tuh lebih banyak. Jadi pasti di UTBK, di SNBT itu pasti hal yang lebih lebih sederhana gitu. Cuman tuh kalian tuh susah dari bikin ini tuh ke konsep ini tuh. Kalian tuh susahnya itu di situ, bukan dari ini ke sini. Gitu, guys. Jadi susahnya tuh kayak gitu. Ada yang mau nanya lagi nggak selain akar 185 ini? Jangan jangan nembak, tapi emang hal yang terdekat aja lah dari 13 koma ini. Lagian pun kalau kalian naruh 14, jawabannya juga nanti nggak akan sejauh itu sih, pasti. Oke, ada yang bingung lagi? Tingginya diambil dari angka yang paling gede. Ya, lanjut lanjut lanjut. Syariah mendekati aja, guys. Lanjut ya. Oh iya, jam 10 ada kelas babe? Oh gitu. Oke, ini soal terakhir ya, guys. Sorry, gue nggak tahu tadi. Oke, kita lanjut. Kita gas ngeng. Di sini ada pada tanggal 17 Agustus merupakan hari kemerdekaan. Aduh, ini nggak usah dibaca ya teman-teman. Kalau ada hal-hal nggak penting, itu Kak aku mau ngajarin kalian baca dengan sekilas. Bacanya tuh kayak ya udah, nah 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 nah, nah. Dah, baca tuh dari sini berarti. Bapak Badu memiliki dua buah kuda, ya kan? Gitu. Bahasanya tuh dari situ. Bapak Badu memiliki dua buah kuda di lahan miliknya berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang yaitu segitu. Dia punya
Aduh, sorry sorry ya guys kalau misalnya gue kelamaan menjelaskannya. Oke, ini kandang kudanya eh, punya lahannya bersegi panjang dengan ukuran, panjang dan lebarnya yaitu 14 meter dan, 28 meter. Oke, mmm, 14 sama 28. Baba ini berencana memaksimalkan lahannya untuk kedua kudanya dengan berbentuk kandang. Oke, di sini asumsi gue lupa nambahin soal di sini, kandang kuda lingkaran. Eh, ini gue lupa nambahin. Ya udah, kalau biar dia bisa mendapatkan, kandang yang secara maksimum, maka dia tuh mau dapat kandang secara maksimum buat ditaruh di lahan ini gitu. Maka kandangnya itu gini, ada 2 kandang ini sama kandang ini. Ini sama ini. Nah, karena kayak gini nggak bisa kan, makanya kita ubah, biar dua-duanya bisa dapat nggak mungkin ininya jadi, diameternya jadi 7 sama 7 kandang yang pertama, gitu. Jadi, terus sedangkan di sini dia nyebutnya diameternya di sini 28. Jadi ini sama ini tuh nggak sama. Nah, biar dia sama, kita ubah aja. Ini kita bikinnya kayak gini deh berarti. Sorry sorry guys, ulang ulang. Nih. Jadi tuh dia harus, bersentuhan semua nih, setiap pinggirnya, biar dia dapat luas yang maksimum, oke? Nah, biar gitu berarti yang 28 tuh yang ini, 28 tuh panjang dari dia, gitu. Ini di sini 14 meter, oke? Kak, kenapa lingkaran? Ini asumsi kandang kedua kudanya itu, lingkaran, ini lupa ditambahin di soalnya, oke? Habis itu, eee, diameternya dari 28 diameter di sini berarti jadi sama kan? Di sini itu 28 di sini itu 14 berarti. Di sini tuh 14 sama di sini tuh dia 14. Ini nah, penawaran dari soal ini tuh adalah ngebikin ininya, bukan ngitungnya. Dari si ini, biar dia maksimal, berencana, memaksimalkan kedua lahannya untuk kedua kudanya, kita harus bisa taruh secara maksimal, kedua kedua kandang ini di sebuah lahan. Maka kalau dia maksimal, diameternya kandang sama dengan, sama dengan panjang lahan. Eh, iya, panjang lahan. Nah, diameternya itu adalah segini, biar sama kan jadinya. Nah, karena dia 28 juga dia bisa dapat 2, bisa pas banget gitu, oke? Habis itu luas kandangnya pakai rumusnya tadi, kalau lingkaran sama yang lingkaran berarti, eee, kandang pi r kuadrat sama dengan, 22/7 dikaliin
7 kuadrat. R-nya sama dengan 14/2 ya. 7 sama dengan berapa ini? 54 atau 156? 54 ya? 154, ya. 154 meter persegi luas kandang. Berarti kalau misalnya karena ada 2 kandang, maka luasnya sama dengan 2 kali 156, sama dengan 154 ya? Oh iya iya, sorry sorry sorry. Oh, keprece. 154, 8, 0, 1, 308, bener nggak? Ya, 308 meter persegi. Ya udah, berarti luas sisa lahan, dia tuh nanya sisa lahan. Sisa lahan sama dengan luas lahan dikurangin luas dua lingkaran. Ya, sisa lahan itu berarti yang ini nih. Nih sisanya nih. Dia nanya ini. Oke? Sama dengan luas itunya lahannya adalah 14 kali 28 meter persegi dikurangin 308 meter persegi. Sama dengan berapa nih? 392 meter persegi dikurangin 308 meter persegi. Sama dengan 392 dikurangin 308. 84. 84 meter persegi. Jawabannya oke. Ini nggak usah diacui, nggak usah dilihat, karena dia nggak sesuai ini. Dia nggak pakai pi. Ini gue bikin sendiri, jadi ya. Jawabannya adalah 84 meter persegi. Oke? Sebenarnya bisa pakai cara yang tadi. Cuman kita tadi ngitung pi. Kita pakai asumsi ini kalau misalnya mau pakai cara kayak gini, eh, pi-nya nggak pakai 22/7. Maka nanti tuh kalau misalnya pakai yang ini tuh caranya sama. Berarti L kandang sama dengan pi dikaliin 7 kuadrat sama dengan 49 pi dikali 2 sama dengan 98 pi. 2 L kandang. Oke, 98 pi nanti sisa lahannya itu sama dengan, maka sisa lahan sama dengan 392 dikurangin 98 pi. Jadi sama dengan cek-cek aja yang bisa dibagi gitu. 98 pi min 4 min pi meter persegi. Oke? Jawabannya yang B. Kalau mau ada 2 ya. Kalau mau pakai pi sama kalau pi-nya dimasukin. Pi-nya dimasukin jawabannya segini, kalau pi-nya nggak dimasukin jawabannya segini. Oke? Ini nggak bisa dipakai karena bentuknya nggak kayak gini, bentuknya itu kayak gini. Oke? Kalau misalnya dia kayak gini,
eee, luas luas salah, diameternya diameter kandang nggak sesuai. Nggak sesuai, yang dimaksud di sini adalah ininya 7, ininya 7, masa ininya 28? Enggak dong, nggak mungkin, aneh gitu, oke? 4pi dari mana? Mana 4pi? Oke, ini 4pi, sebenarnya kalau kalian dapat soal kayak gini, ini kalian kali-kaliin aja, biar lebih mudahnya ya, 98 dikali pi, 98 dikali 4 gitu. Nanti dari ini opsi ini, mana yang cocok sama yang ini, gitu aja sih. Oke, nih yang mau SS nanti gue juga masukin ini soalnya ke yang tadi. Oke, ada yang mau nanya lagi? Karena kalian habis ini ada kelas lagi, dan soalnya juga udah habis, eee, itu buat literasi doang. Oh, oke oke. Jadi mau lanjut, tapi soalnya udah habis sih, gue ada satu soal lagi, kalau kalian in case mau. Oke, sebentar gue stop share. Iya iya, gue cas dulu, bentar ya teman-teman. Dia sudah meminta di-cas. Oke, di sini ada soal lagi terakhir. Ada sebuah foto berbentuk persegi panjang berukuran 12 kali 20 sentimeter. Berarti panjang dan lebarnya adalah 12 kali 20 sentimeter. Diletakkan di dalam sebuah bingkai foto yang diketahui jarak antar pinggir foto dan bingkai kanan kiri atasnya adalah 3 sentimeter. Nggak usah bacanya tuh dengan cepet aja. Kan kita harus gambar fotonya. Ini ada foto. Nih, di sini foto nih. Ukurannya 12 kali 20, panjang dan lebar. 12 kali 20. Oke. Diletakkan di dalam sebuah bingkai foto. Nah, kita gambar bingkainya. Oke. Diketahui jaraknya kanan, kiri, depan. Kanan, kiri, atas adalah 3 sentimeter. Kanan, kiri ini 3. Ini ke sini itu 3. Ini ke sini itu 3. Oke. Apabila foto dan bingkai merupakan bidang yang sebangun, dibilang dia sebangun, jarak antara bingkai dengan foto bagian bawah. Nah, jarak dari sini yang ditanya adalah berapa? Dia nanya X. Oke, nah, jadi tuh kalian harus bisa ngebikin bahasa dari ini ke ini, guys.
Itu namanya penalaran. Iya, ini soalnya udah dibahas, cuman Babe minta ini dibahas lagi. Yahi. Oke, habis itu ya udah cara dari ini dimasukin ke sini, guys. Oke. Habis itu baru kita bisa melihat bahwa panjang dari ke sini adalah 3 ditambah 12 ditambah 3. Oke. Kalau panjang dari ke sini adalah 3 ditambah berapa? 20 ditambah X sama dengan 23 plus X sama dengan ini berapa? 2, 3, 18 sentimeter. Habis itu karena dia sebangun, maka ini ini bingkai sama foto oke. Ini dia 12, ini 20, dan ini itu kalau dibingkai panjangnya itu 18 sama 23 plus X, maka kita bikin konsep kesebangunan. Konsep sebangun. Gue nggak pengen kalian ngafalin rumus, tapi gue pengen kalian tahu yang mana yang disebangunin. Adalah kalau yang sama datar, tegak sama tegak. Ya udah, sama dengan 18 sama 12. Begini deh. 18 sama dengan 12 dibagi 23 plus X sama 2 berapa ini ya? 20. 20. Oke, gue ulang lagi. Ini sama ini per ini sama ini. Oke, gue warnain. Ini sama ini. Sebangunan tuh gitu. Ini sama ini. Ini sama ini. Oke, kita bisa cari yang bisa dicoret jadi 10, jadi 6. Oke, ini bisa dicoret lagi. Sama dengan boleh dicoret ya, teman-teman. 3. Oke. 30 sama dengan 23 plus X. Maka 30 min 23 sama dengan X. X sama dengan 7. Ntar ya, gue jawab nanti. Jawab X-nya sama dengan 7 cm. Oke, udah jawabannya sama dengan 7 cm. Kalau perbandingannya dibalik hasilnya tetap sama ya, sama aja. Mau dibalik kayak gimana? Misal kalau 18 per 23 plus X sama kayak 12 per 20. Ini akan sama. Gimana cara gue ngebuktiinnya? Ini kita pakai konsep yang ini ini bingkai, ini foto. Jadi tuh panjang sama lebar di bingkai sama panjang sama foto di foto. Sama lebar di foto. Ini sama aja hasilnya. Nanti dicoret jadi 10, jadi 6, jadi ya 6, coret jadi 3. X-nya akan sama dengan 7. Oke? Ya, kayak gue nggak boleh nulis kayak gini. 3 kaliin 10 sama dengan 23 plus X. 30 min 23 sama dengan X. X sama dengan 7 cm. Oke?
Ya, 18/12 itu, nah, jadi tuh kalau konsepnya itu kalau di perbandingan gitu, yang ini tuh boleh dicoret, tapi ini tuh nggak boleh. Dia nggak boleh menyilang, guys. Nih, ini tuh kali ini kali ini. Nah, antar cross ini, perka ini sama ini tuh nggak boleh dicoret. Yang boleh dicoret itu yang atas bawah atau berseberangan, gitu. Yang 23 plus X sama 6 kalau dijadiin pembilangan hasilnya tetap sama aja kah? 23 plus X sama 6 sama 12. Oh, enggak. Kalau misalnya ini sama ini tuh nggak boleh disamain. 20. 23 plus 23X. Oh, sama aja. Atau boleh juga nih. Berarti 23 plus X per 20. Ntar, gue nggak suka berwarna merah. 23 plus X per 20 sama dengan 18 per 12. Berarti kita ngebandingin apa ini? Gue nggak bisa, gue tuh nggak mau ngebiasain kalian bisa bilang panjang per lebar sama panjang sama lebar. Soalnya ada yang kalian asumsi kayak ini yang panjang, ini yang lebar gitu. Nggak bisa, guys. Jadi kayak kalian ngebandinginnya, ngesamainnya itu tuh kayak yang datar sama yang datar, yang tinggi sama yang tinggi. Kalau ini kan berarti yang tinggi sama yang datar dibandingin. Tinggi sama tinggi, datar sama datar. Jadi boleh. Oke? Karena dia karena dia ini. Ini yang tinggi, kalau ini untuk bagian yang datar. Boleh, guys. Ya, kalau kita buktikan. Ini jadi dicoret jadi 10, ini dicoret sama-sama dibagi 2, ini jadi 6. 18 dibagi 6, 3. Maka dapat hasilnya dikali 10 dikali 3 sama dengan 23 plus X. 30 min 23 sama dengan X, X sama dengan 7. Iya, tegak sama tegak, bobo sama yang bobo. Boleh kayak gitu. Jadi jangan kalian kayak panjang banding lebar sama panjang sama lebar gitu. Kayak gue tuh kalian tuh ketukar gitu. Ini sama ini, nanti ini sama ini gitu. Jangan gitu, guys. Jadi harus tegak sama tegak, bobo sama bobo. Nah, kalau misalnya figurannya tidur masih tetap sama nggak hasilnya? Kan itu gambarnya kakak figurannya sendiri. Oke. Sebenarnya ini gambarnya tuh tidur atau nggak tidurnya itu dari soal, guys. Ini gue gambar aja gitu. Kalau misalnya dia tidur ya bakal sama aja. Gini ya, ini. Oke, gambarnya kayak ini tuh kebalik ya, guys. Mata kalian tuh di sini ngelihatnya. Ya sama aja. Yang penting bukan orangnya Kak, maksudnya perseginya. Iya, gini kan. Sebentar. Gini kan, jadi gambarnya kebalik gini. Jadi ya udah, panjang dari sini ke sini adalah 3 tambah berapa tuh? Di sini 20. 20 ditambahin X. Kalau ini ke sini sama dengan 3 ditambahin 12 tambahin 3 gitu. Gue ulang lagi. Jadi ini ke sini tuh 3, ini ke sini 3, ini ke sini tadi X. Gini nggak? Atau nah, gambar yang lebih baik.
Nih, tadi kan dia ngejelasin nih, kalau bagian kanan kiri atasnya tuh itu. Berarti kanan kanan, kiri, atas itu 3 sentimeter. 3 3 3. Ya udah berarti tetap aja yang ditanya tuh yang ini, gitu. Jadi akan sama aja. Kalau yang ini ya kalau kita balik, angka dari ininya juga kebalik sih, gitu. Oke, ini nggak usah pusingin. Jadi kalau kayak gini ya sama aja kayak tadi. 3 tambah, berapa? Persegi panjang, panjang kali lebar, berarti, di sini 2. Ini jadinya 20, ini jadinya, 3. Berarti kalau di sini sama aja, 3 plus 12 plus X. Gitu. Ada yang mau nanya lagi? Nah, sama. Oke oke oke. Yang lain gimana? Aman aman? Untuk materi ini, kalian tuh, sebenarnya konsepnya ini adalah ya kayak tadi, eh, akar lah, atau luas bangun lah, gitu. Jadi tuh gue pengen nekenin kalian bangun datar itu tuh basic-nya adalah kalian tuh harus tahu, ini tuh sisi datar, sisi tegak. Yang datar yang mana, yang tegak yang mana. Jadi biar bisa dihitung. Kayak tadi, yang ini logikanya tuh dari konsep ini bikin ke sini penalarannya tuh gimana sih? Gak mungkin kalau kalian bikin bangun kayak gini nanti diameternya nggak sesuai. Jadi kayak gimana cara kalian bikin konsep ini ke sebuah gambar ilustrasi gitu. Kalau misalnya ini ke sebuah ilustrasi, di mana kayak kalian tuh harus tahu juga yang mana. Jangan pernah ngafalin ini P, ini L gitu. Hafalin itu adalah sisi datar sama sisi tegak. Yang disamain adalah datar sama tegak, atau tegak sama tegak, datar sama datar, atau bangunnya sama bangunnya. Itu, kayak gitu. Itu udah sih, jadi pahamin konsepnya gitu. Kayak tadi ini lebar. Baca lagi 20 lebihnya dari lebar. Berarti berarti kita cari dulu luasnya. Pakai luas itu adalah panjang kali lebar. Nggak usah pentingin panjangnya yang mana, lebarnya yang mana, karena kalian cuma butuh P kali L. Jadi 20 plus L dikali L. Nanti kalian dapat lebar, di mana secara logika lebar itu adalah positif. Nggak mungkin dia negatif. Kita ambil yang positif. Kayak gitu. Nih. Kayak gitu. Habis itu kalau soal ini adalah ya udah, ini sebenarnya soalnya mudah, kayak cuman ini ditambahin ini aja gitu. Cuman ya udah, gimana cara kalian dari soal ini ngebikin nggak pusing gitu ngelihatnya. Karena ini adalah gabungan dari dua bangun. Nah, itu sih di situ poinnya. Oke, soal kayak gini cari di mana? Sebenarnya soal-soal kayak gini tuh Alter bikin sendiri sama soal tahun lalu, guys. Terus kayak ini sebuah sebuah gedung. Nah, ya udah kalian harus tahu luas lantai itu berarti luas gedung itu merupakan luas permukaan lantai. Kalau kalau misalnya semuanya, ya itu namanya volume. Yang diisi itu namanya volume, guys. Ini kalau semua keisi namanya volume. Kalau cuman lantainya doang, berarti luas luas gedungnya itu. Gitu. Iya, ini soal UTBK panggung nih. Gitu, teman-teman. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Udah dapet ini kalau soal panggung. Oke, karena ada nanya lagi nggak? Oke, gue harap kalian aman semua. Nanti jangan lupa catatannya gue masukin ke 5%, tapi
Bentar, gue masukin nih, kalian lihat. Eh, soalnya nanti, ini nanti catatannya ada di link Drive 5%. Oke, sambil ini nunggu mau dikirim, kalian semangat buat latihan soalnya. Jangan lupa, jangan lupa healing guys, jadi jangan stres-stres. Apalagi bulan puasa, jangan jangan main terus, tapi jangan healing, tapi jangan stres juga, karena itu ngaruh juga ke nanti kalian mengerjakan mengerjakan soal ini. Udah gue masukin ya guys. Oke. Jadi, semangat terus buat latihan-latihannya, dan materi-materi yang lain jangan lupa dikuasain dibaca, dan kalau nggak ngerti boleh chat tutornya masing-masing, kalau PM boleh chat gua atau ke Safira atau ke Babe, jangan lupa airdrop sama tryout dikerjain, and I'll see you guys minggu depan. Terima kasih atas atas, kelas hari ini, gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.